Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afriandi dari TIF 2019 dengan NIM 191060500004 pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang diampu oleh Bunia. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan gerbang logika N. Gerbang logika N ini membutuhkan beberapa materi atau beberapa bahan, yaitu ada VCC, ada 2 buah saklar A dan B, kemudian ada 2 buah ground, 4 buah resistor, ada PNP resistor, ada 3 buah, kemudian ada baterai berkapasitas 12 volt, dan kemudian untuk menguji coba rangkaian ini kita membutuhkan LED. Baik, langsung saja kita buat rangkaian dari gerbang logika N ini. Yang pertama kita sambungkan VCC kepada saklar seperti ini. Ini bisa kita geser seperti ini. Kemudian saklar yang satunya kita hubungkan ke ground seperti ini. Nah, untuk yang sebagian kanan kita sambungkan ke resistor. Kemudian resistor kita sambungkan ke PNP resistor. Terus PNP resistor kita hubungkan keduanya. Kemudian PNP resistor ke resistor atas, kemudian resistor ke resistor sini. Oke. Oh ya, untuk PNP resistor ini kita hubungkan ke sini. Nah, dan kita hubungkan lagi mengikuti rangkaian gerbang logika N seperti ini. Kemudian semua rangkaian kita hubungkan ke baterai. Kemudian LED kita hubungkan ke sini untuk uji coba. Demikian rangkaian yang telah saya buat untuk uji coba atau tes LED-nya. Jangan lupa untuk menekan tombol Activate Simulation di pojok kanan atas, karena jika tidak ditekan maka tidak akan berjalan simulasinya. Kita langsung saja simulasikan gerbang logika N ini. Kita tekan terlebih dahulu. Sebelumnya kita terlebih dahulu untuk melihat gerbang logika N, bahwa ada 2 buah saklar dengan inputan 1 dan 0. Dia akan menghasilkan inputan 1 atau 0. Oke, dalam tabel kebenaran logika N ini, saklar A jika bernilai 0 dan saklar B jika bernilai 0, maka dia tidak akan menyala. Selanjutnya, jika saklar A dan saklar B 0, LED juga tidak akan menyala. Coba kita simulasikan. Saya tekan di keyboard huruf A. Nah, dia bernilai 1, B bernilai 0, LED tidak akan menyala. Sebaliknya, jika B bernilai, ini saya kembalikan dulu, jika B bernilai 1 dan A bernilai 0, maka LED juga tidak akan menyala sesuai tabel kebenaran. Dan jika saklar A bernilai 1, kemudian saklar B juga bernilai 1, maka LED akan menyala. Coba kita simulasikan. Saklar A 1, saklar B 1. Otomatis lampu LED akan menyala sesuai dengan tabel kebenaran. Jadi seperti itu materi gerbang logika N yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan materi atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Vanisha. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika OR. Bisa kita lihat, karena ada arus basis, maka adanya arus dari konektor ke emitor. Begitu juga dengan transistor yang ini, adanya arus dari konektor ke emitor. Pada transistor pertama,
Transistor pertama mempunyai akses tersendiri ke ground emitter dan transistor kedua mempunyai akses tersendiri ke sumber listrik lainnya, VCC ini. Jika A inputannya itu adalah 1, sedangkan di B inputannya adalah 0, maka dia sudah ada arus dari sini kemari sehingga listrik bisa menyala. Yang kedua, jika A bernilai 0, inputannya itu 0, sedangkan di B inputannya adalah 1, maka dia juga sudah ada arus dari sini kemari sehingga listriknya juga menyala. Dan apabila pada A itu inputannya 1 dan di B inputannya juga 1, maka listrik menyala. Nah, jika di A itu inputannya 0 dan di B inputannya juga 0, maka listriknya padam karena tidak ada arus listrik. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya logika OR apabila A inputannya adalah 0 dan B inputannya adalah 0, maka dia akan bernilai 0. Apabila A inputannya adalah 1 dan B inputannya 0, maka dia akan bernilai 1. Apabila A bernilai 0 dan B bernilai 1, maka dia akan bernilai 1. Dan apabila A inputannya adalah 1 dan B inputannya adalah 1, maka dia akan bernilai 1. Jadi bisa kita simpulkan A or B sama dengan outputnya. A or B sama dengan Y. Sekian penjelasan saya tentang gerbang logika OR. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika NOT, gerbang logika NAND, dan gerbang logika NOR dalam rangkaian transistor. Nah, kita lihat di sini pertama itu adalah rangkaian transistor untuk logika NOT. Nah, di sini kita lihat transistornya dirangkai seperti ini, dan ini outputnya berupa lampu, dan sumber listriknya ada 2. Kita akan mensimulasikan. Kita nyalakan simulasinya. Nah, kita lihat di sini posisi awal. Ketika saklarnya menyala atau terhubung dengan sumber listrik, maka outputnya maksudnya input dulu. Inputnya ketika terhubung dengan sumber listrik akan bernilai 1 atau true. Nah, di gerbang logika NOT, ketika inputnya 1, maka outputnya akan 0, sehingga lampunya tidak menyala. Tapi apabila inputnya bernilai 0 seperti ini, nah maka outputnya akan bernilai 1 atau true, menyala. Hal ini kenapa? Ketika transistor ini transistornya ketika dirangkai sebagai saklar, kemudian di sini ada hambatan pertama yang tugasnya untuk membatasi arus yang masuk ke basis, dan kemudian ada hambatan yang kedua ini berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke kolektor. Nah, pada kondisi ketika inputnya bernilai 0 atau tidak terhubung dengan sumber listrik seperti ini, akibatnya transistor akan menyumbat sehingga tidak dapat mengalirkan arus listrik. Karena arus listrik tidak dapat mengalir melewati transistor, maka outputnya
akan bernilai 1 karena mendapatkan tegangan dari sumber yang ini. Nah, ketika terhubung dengan inputnya terhubung dengan tegangan yang ketika inputnya bernilai 1, maka transistor akan aktif dan menjadi jenuh, sehingga hambatannya akan turun mendekati 0. Akibatnya arus listrik dapat mengalir melalui transistor dan outputnya akan bernilai 0. Kemudian untuk gerbang logi kanan, transistornya dirangkai seperti ini. Ada 2 inputan ya. Kondisi awalnya inputannya 1-1 karena terhubung dengan sumber tegangan. Di sini ketika sumber tegangannya terhubung atau inputnya bernilai 1-1, maka outputnya adalah 0 dan lampunya tidak menyala. Sementara ketika salah satunya bernilai 1, inputnya bernilai 1, semisal, nah, maka lampu akan menyala. Dan apabila dua-duanya bernilai 0, maka lampu akan menyala atau outputnya bernilai 1. Sehingga apabila inputnya 1-1 akan menghasilkan 0, sementara ketika inputnya berbeda, misal 1-0 dan inputnya 0-0, maka akan menghasilkan nilai 1. Nah, logi kanan ini merupakan kebalikan atau singkatan dari not AND, sehingga hasilnya akan berkebalikan dengan gerbang logika AND. Jadi ketika gerbang logika AND itu outputnya bernilai 1, ketika inputannya 1-1 terus semua, maka akan menghasilkan output 1, sementara ketika outputnya berbeda, misal 0-1 atau inputnya 0-0, maka outputnya akan menghasilkan nilai 0 atau false. Jadi ini berkebalikan. Rangkaian transistor ini ada 2 hambatan di sini yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi arus listrik yang masuk ke kaki basis. Kemudian hambatan yang di sini berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke kaki kolektor transistor. Sebenarnya ada juga hambatan satu lagi, tapi merupakan opsional. Nah, kemudian outputnya diambil dari kaki kolektor kedua transistor. Pada saat input yang pertama dan kedua tidak diberikan tegangan atau 0-0, maka transistor tidak aktif, sehingga arus tidak dapat mengalir melewati transistor. Akibatnya outputnya akan bernilai 1 karena listriknya langsung ke outputnya, karena tidak bisa melewati transistor. Nah, sementara ya apabila bernilai 1-1 inputnya, jadi arus listriknya akan mengalir dari basis, kaki basis, dan transistornya akan aktif. Nah, sehingga listrik tegangannya akan mengalir dan tidak menuju ke output, sehingga nilainya 0. Ini adalah gerbang logika NOR. Nah, gerbang logika NOR, ketika inputnya 0-0 ini tidak terhubung dengan sumber tegangan, maka outputnya akan bernilai 1. Kemudian
ketika inputnya berbeda, semisal 1 0, nah dia akan outputnya akan bernilai 0 atau false. Dan juga ketika inputnya 1 1 atau terhubung dengan sumber tegangan, outputnya akan false. Nah, sehingga jadi outputnya akan bernilai 1 apabila inputnya 0 semua atau tidak terhubung dengan sumber listrik. Sementara sisanya akan menghasilkan nilai 0 atau false. Nah, ini gerbang logika NOR ini berkebalikan dengan gerbang logika OR. Ya, jadi NOR itu singkatan dari not OR, dan dia nilai outputnya berkebalikan dengan gerbang logika OR. Ketika gerbang logika OR hanya akan menghasilkan nilai false ketika inputannya 0 semua, berkebalikan dengan gerbang logika NOR. Ya, jadi dia ketika inputannya 0 semua, dia akan menghasilkan nilai true, sementara sisanya false. Nah, pada rangkaian transistor ini ada 2 hambatan di sini yang fungsinya untuk membatasi arus listrik yang masuk ke kaki basis. Kemudian ada hambatan lagi di sini untuk membatasi arus listrik yang masuk ke kaki kolektor transistor. Kemudian saat kedua input tidak diberi tegangan atau bernilai 0, maka transistor tidak aktif. Nah, sehingga arus listrik atau arus tegangan tidak dapat mengalir melewati transistor. Akibatnya outputnya akan mendapatkan tegangan dan nilainya menjadi 1. Nah, ketika salah satu pin A, misalnya pin A, pin B itu mendapatkan tegangan. Nah, semisal di sini pin A dapat tegangan, pin B tidak, maka transistor akan aktif dan mengalirkan arus listrik dari kolektor ke emitor. Nah, sehingga outputnya tidak mendapat tegangan dan bernilai 0, sehingga lampunya tidak menyala. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.